Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah ila yaumil qiyamah. Insyaallah pada pagi ini kita akan melanjutkan bahasan hukum waris, yaitu berkaitan dengan surat An-Nisa ayat 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakun lahunna walad. Fa in kana lahunna walad falakumur rubu'u mimma tarakna mim ba'di wasiyatin yusina biha audain. Walahunna rubu'u mimma taraktum illam yakun lakum walad fa in kana lakum walad falahunna tsumunu mimma taraktum min ba'di wasiyatin tusuna biha audain wa in kana rajulun yurasu kalalah aw imra'atun walahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhumas sudus fa in kanu aksara min dzalik fahum syuraka'u fis sulus min ba'di wasiyati yusa biha audain ghairu mudarrin wasiyatan minallah wallahu alimun hakim. Walakum, dan untukmu, nisfu, setengah, mimma taroka, nisfu ma taroka, tidak pakai mim. Nisfu, setengah, ma taroka, apa yang ditinggalkan, azwajukum, istri-istrimu. Jadi bagi suami apabila ditinggal wafat oleh seorang istri, illam yakun lahunna walad, kalau si istri itu tidak punya anak, maka langsung suaminya setengah dari harta si istri setelah dipisahkan teh. Makanya kawin jeung janda kaya teh untung. Nikah janda kaya gak punya anak, tak lama meninggal, langsung si suaminya setengah, 50% dari harta yang ditinggalkan oleh istrinya. Eta mah terserah si laki-laki itu punya kekayaan atau tidak. Kalau dia punya kekayaan ya kekayaan sendiri. Kalau dia tidak punya kekayaan berarti itu warisan dari istrinya. Setengah. Illam yakun lahun walad, apabila istrinya tidak punya anak. Fa in kana lahunna walad, maka apabila istrinya punya anak, falakumur rubu'u, maka untukmu wahai para suami adalah 1/4. Makanya kalau istri tidak punya anak, banyak harta, meninggal, ditinggalkan suaminya setengah, ya alhamdulillah, berarti harta yang dia miliki setengahnya bisa digunakan untuk suami. Punya istri lagi kan, si suaminya itu punya istri lagi, berarti kan harta yang ditinggalkan bisa dinikmati dengan istrinya yang baru. Apalagi kalau dengan istri yang barunya kaya lagi.
tunkah. Ya, kalau dia punya ayah dan ibu, kalau dia si istri itu punya suami, tidak punya anak, tapi punya ayah dan ibu, maka yang 50%-nya kan untuk ayah dan ibu. Jadi itu namanya gharawain. Jadi yang setengahnya itu dibagi 3, 2/3 untuk ayahnya, 1/3 untuk ibunya. Tapi kalau masih punya saudara, ibunya 1/6. Jadi dikembalikan ke ayat 11 kemarin. Jadi disambung. Kalau dia tidak punya anak. Tapi kan kalau yang dibicarakan kemarin mah punya anak gitu. Dan tidak punya anak ya, yang punya anak atau tidak punya anak. Kalau ini mah baru suami. Kalau kemarin kan tidak berbicara suami. Mimma tarokna, dari apa yang mereka tinggalkan. Mimba diwasiatin, setelah memenuhi wasiat. Yusina biha, yang ia wasiatkan. Audain, atau utang. Kalau si istrinya itu punya utang. Kalau istrinya punya utang, ya dibayarkan kepada utang. Jadi sisa utang aja. Tapi kalau ternyata utangnya lebih gede dari warisannya, ya itu mah lain lagi urusannya. Audain atau utang. Walahunnar rubu'u, sedangkan bagi istri yang ditinggal wafat suami itu mendapat bagian 1/4. Mimma taroktum, dari harta yang kamu tinggalkan, illam yakun lakum walad, jika kamu para suami tidak punya anak. Kalau apabila suaminya meninggal tidak punya anak, maka istrinya mendapat 1/4. Jadi kan statusnya gitu, perempuan setengah dari laki-laki. Kalau laki-laki setengah ketika istrinya tidak punya anak, kalau perempuan 1/4 ketika suaminya tidak punya anak. Kalau kalau istrinya punya anak, maka suami 1/4. Tetapi kalau suaminya yang punya anak, maka istrinya 1/8. Wa fa in kana lakum walad falahunnas sumun. Dan jika kamu para suami punya anak, maka untuk istri 1/8. Mimma taroktum, dari harta yang kamu tinggalkan, mimba diwasiatin, setelah memenuhi wasiat, tusuna biha, yang kamu wasiatkan, audain atau utang. Bahkan dan atau utang. Dan atau utang itu wasiat dan utang. Kalau wasiat ayah, utang ada. Jadi dua-duanya kan. Tapi kalau salah satu, ya salah satu. Nah, itu adalah berbicara tentang suami istri. Sekarang, wa in kana rajulun yurasu kalalatan. Wa in kana, dan apabila rajulun seseorang yurasu kalalatan, mewariskan secara kalalah. Kalalah itu apa? Kalalah itu adalah yang tidak punya anak dan tidak punya ayah dan ibu. Di kaluhur te sirungan, kahanap te akaran. Kaluhur te boga bapak dan ibu, kahanap te boga anak. Itu kalalah namanya. Iya, ini surat An-Nisa. Ayat 12 ini. Jadi kaluhur teboga ayah dan ibu, kahanap teboga anak dan incu. Awi mro'atun, atau seorang perempuan,
walahu akhun, tapi dia punya saudara. Maksudnya saudara seibu di sini. Saudara seibu itu apa? Beda ayah. Kalau orang Jawa nyebutnya sudah tiri, padahal bukan tiri itu. Kalau tiri mah ini laki-laki punya anak. Ini perempuan punya anak. Lalu laki-laki yang punya anak dari istri sebelumnya dan perempuan punya anak dari suami sebelumnya kawin. Nah, maka anak nate itu namanya saudara tiri. Itu yang namanya saudara tiri itu. Jadi beda turunan, beda ayah, beda ibunya. Kalau saudara tiri mah itu mah boleh nikah. Boleh menikah. Umpamanya seorang duda punya anak. Kawin dengan seorang janda punya anak. Indung bapana nikah, anak nage nikah. Sah. Kalau bekas anak tiri nggak boleh, karena yang namanya anak tiri itu mahram selamanya, sama dengan mertua. Tidak ada istilah bekas mertua. Jadi walaupun anaknya sudah meninggal, seumur-umur mertua aja, tidak boleh dinikah itu. Anak angkat boleh. Jadi saudara tiri itu boleh menikah, tidak saling mewarisi. Nah, kalau yang ini mah yang ini mah setelah si janda jeung si duda itu menikah, maka dia punya anak. Nah, maka anaknya si ibu dengan anak si ibu dari suami pertama itu namanya saudara seibu. Sedangkan anak si bapak yang baru hasil perkawinan dengan janda teh dengan anak si bapak dengan istri yang pertama itu namanya saudara sebapak. Jadi ada istilah saudara tiri, ada istilah saudara sebapak, beda ibu, ada istilah saudara seibu, beda bapak. Kalau saudara sebapak, beda ibu, itu tidak boleh menikah. Saudara seibu juga beda bapak, tidak boleh menikah. Yang boleh menikah mah saudara tiri. Beda ayahnya, beda ibunya. Besan boleh nikah. Boleh. Iya. Jadi ini besannya janda, besannya duda. Jadi bapana kawin jeung bapana. Jeung ibuna anakna kawin jeung anakna. Bedana ai tadi mah anak saudara tiri mah bapana jeung indungna heula kawinna. Nah, maka yang kawin saudara tiri. Kalau sekarang mah anakna jeung anakna kawin, geus kawin anakna jeung anakna. Besana janda jeung duda kawin, boleh. Iya kan nanti ya mertua ya ibu tiri. Ya mertua ya ibu tiri gitu kan, itu namanya gulangkep. Ya? Oh iya, jadi dari si besan teh kawin. Punya anak.
Ya, berarti saudara seibu kata anak si ibu. Saudara sebapak kata anak si bapak mah. Karena kan zaman baheula mah ada cunak. Baheula mah. Jadi dia melahirkan incu juga melahirkan anak. Saya dulu itu waktu nikah dengan istri saya, istri saya melahirkan, ibunya juga melahirkan. Sehingga anak saya yang paling besar itu sekarang umurnya nggak begitu jauh dengan adik ipar saya. Jadi kalau zaman lama kan nikahnya maruda, jadi ada cunak, ada incu dan anak. Memang tanggung jawab ahli waris. Tanggung jawab ahli waris. Jadi sesuai dengan hukum waris pembagian utangnya. Jadi bukan utang istri saja, tapi ahli waris. Adapun nanti yang punya piutang teh nagih kekeh kudu mayar, eta mah urusan ahli waris. Saya ngobrol urusan ahli waris. Tergantung penyebabnya. Tidak dibayar itu tergantung penyebabnya. Kalau ahli warisnya nggak punya, ya tanggung jawab yang punya utang itu di akhirat. Enggak, Bapak? Kalau Nabi Adam sama Hawa, kawinnya gimana? Wah, tidak ditemukan memang caranya gitu ya. Caranya mungkin karena belum ada undang-undang perkawinan pada saat itu, jadi diremokan langsung saja mungkin. Ya, tapi tidak saya temukan di dalam Quran dan hadis. Mungkin itu cara pernikahan pada waktu yang lalu kan. Kalau dan sampai sekarang juga kan itu berlaku. Kalau dia bertemu di salah satu tempat tidak ada orang siapapun, maka si suami bisa mengawini si istri itu. Tapi tidak ada yang mengawinkan. Tapi kalau karena sekarang ada aturan perkawinan, jadi harus ada wali, wali itu kan bukan ayah, tidak mesti ayah. Jadi kembali, wa in kana rajulun yurasu kalalatan, kalalah, tidak punya ayah, tidak punya ibu, tidak punya anak. Awi mra'atun atau perempuan. Walahu akhun, dia punya saudara, yaitu saudara seibu. Au ukhtun atau saudara perempuan. Akhun, saudara laki-laki. Ukhtun, saudara perempuan. Jadi gini, kalau di dalam bahasa Sunda makan yang membedakan teh kakak adik. Ya, kakak adik. Kalau di dalam bahasa Arab mah laki-laki perempuan. Seperti gini. Kalau bapak kita punya kakak, itu namanya kan uwa. Ibu juga punya kakak, namanya uwa. Sama. Kakak si bapak, kakak si ibu. Kalau dia punya kakak namanya uwa. Kalau punya adik, maka mang atau bibi. Tapi kalau di dalam bahasa Al-Quran, bukan kakak adik. Kakak adik itu sama aja. Tapi itu istilahnya. Kalau saudara ayah, rek lancekna, rek adina disebut
am. Jadi am kalau saudara ayah disebut am. Rek lanceukna rek adina. Kalau saudara ibu disebut khol. Rek lanceukna rek adina. Itu jadi istilah bahasa Arab dengan bahasa kita Sunda beda. Kalau bahasa Jawa Pak De, Bude, kalau kakaknya Pale, kakaknya. Kakak ayah, Pale. Hah? Kakak ayah. Oh, kakak ayah, Bude atau Pade. Kalau kakak ibu oh sama. Kalau adik bule teh bule teh. Jadi kalau di dalam bahasa Arab mah tidak membedakan kakak adik. Jadi kalau kakak ayah itu am. Kalau kakak atau ibu ayah itu am. Kakak atau adik ya, kakak atau adik itu am. Kalau kakak atau adik ibu itu khol. Kalau saudara laki-laki itu akhun. Kalau saudara perempuan ukhtun. Itu tidak membedakan kakak atau adik. Jadi baik adiknya maupun kakaknya, kalau laki-laki dia sebut akhun. Kalau perempuan, kakak atau adik disebut ukhtun. Ukhut. Tapi kalau kakak dan adiknya beda ayah, dalam istilah paroidnya ada ukhut lium. Tapi kalau di dalam ayat ini mah enggak. Itu di dalam hadis dan di dalam ilmu faraid untuk membedakan. Tapi kalau di dalam ayat ini mah enggak dibedakan antara istilah saudara seibu, saudara seayah, atau saudara seibu dan seayah. Tapi kalau di dalam praktek hukum waris ada ukhut li'ab, itu saudara seayah, beda ibu. Ukhut li'um, itu saudara seibu, beda ayah. Ada ukhut sakik, itu seibu seayah. Kalau saudara sekandung itu ukht sakik, saudara perempuan. Kalau saudara laki-laki akhun. Akhun sakik itu saudara petkuhinis kata orang Sunda. Saudara petkuhinis teh saibu sabapa. Tapi kalau saudara sebapa itu akhun li'ab. Nah, falikulli wahidin minhumas sudus. Jadi kalau seorang meninggal dunia, dia tidak punya ayah, tidak punya ibu, tidak punya anak. Namanya juga kalalah kan? Kalalah itu tidak punya ayah, tidak punya ibu, tidak punya anak. Dia punya saudara seibu. Satu perempuan, satu laki-laki. Falikulli wahidin minhumas sudus. Maka masing-masing 1/6. Fa in kanu aksaro min dalik. Tapi kalau jumlah saudara seibu nate banyak, lebih dari 2, banyak teh lebih dari 2 bahasa Arab ya.
Jadi yang dimaksud dengan banyak adalah lebih dari 2. Karena 1 mufrad, 2 musanna, 3 jama'. Jadi kalau bahasa Inggris mah kan lebih dari 1 banyak teh. Kalau bahasa Arab mah banyak teh lebih dari 2. Fa in kanu aksara min dzalik, kalau lebih dari 2, fahum syuraka fis sulus. Maka itu berserikat dalam 1/3. 1/3 dibagi-bagi, tidak membedakan laki-laki maupun perempuan. Sarua ini. Kalau saudara seibu mah baik laki-laki maupun perempuan. Mimba diwasiyatin, setelah wasiat, yusobiha, diwasiatkan, audain atau utang. Ghairu mudorrin, yang tidak menimbulkan madorot, wasiat dan utangnya. Jadi wasiat juga tidak boleh menimbulkan madorot, sehingga harta diwasiatkan banyak, ahli waris teu kabagian. Itu nggak boleh. 1/3 itu. Jadi dibatasi 1/3 dan dibatasi. Dan kita mau wasiat 1/3 juga jangan sampai menimbulkan madorot. Wasiat 1/3 sehingga ahli waris nyamos. Jadi jangan sampai menimbulkan madorot. Utang juga. Makanya saya kan kemarin juga udah menyarankan kalau mau punya utang, carilah utang yang meninggal lunas. Jadi begitu kita meninggal lunas gitu utangnya. Perjanjiannya begitu. Ya, perjanjiannya. Kan kalau utang lunas kan jadi tidak membebankan kepada keluarga. Ya, langsung untung gitu. Langsung untung. Itu pernah karyawan Unisba itu mengajukan pinjaman uang. Pas begitu terima 80 juta pinjamannya, 2 hari kemudian meninggal si karyawan, langsung lunas. Jadi kepada keluarganya aja langsung. Wasiatan minallah, dari ketentuan Allah. Jadi ini wasiat pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alimun halim, dan Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengetahui lagi Maha tahu dan Maha penyantun. Jadi ayat sebelumnya menetapkan hak waris bagi anak dan orang tua. Ditegaskan pula bahwa ketetapan Allah itu tidak bisa diubah karena telah disesuaikan dengan hak dan tanggung jawab ahli waris dalam keluarga. Nah, setelah mengatur hak anak dan orang tua, maka ayat berikutnya mengatur hak suami istri dan tentang bagaimana pengaturan harta yang ditinggalkan oleh almarhum yang tidak mempunyai anak. Ya, ceritanya kalau dia punya saudara seibu karena tidak punya saudara sebapak, tidak punya saudara sekandung. Kalau punya saudara sebapak mah saudara seibu nggak kebagian, terhalang. Jadi mahjub. Jadi setelah pada ayat yang lalu diterangkan hak anak yang ditinggal orang tua, maka pada pangkal ayat ini dikemukakan hak suami dan istri. Dan hak suami yang ditinggalkan istri. Jika seorang wanita meninggal dunia tidak meninggalkan anak, maka hak suaminya adalah setengah. Dalam ayat ini kata azwajukum, istri-istrimu, tidak dibatasi. Apakah istri yang meninggal itu sudah digauli ataukah belum? Walaupun baru
akad nikah, saya nikahkan Ananda kepada anak saya dengan mas kawin sekian, sah, kusek teh maut, langsung dapat waris. Kan bisa terjadi begitu. Begitu akad kusek maut. Iya, pernah kejadian. pernah kejadian. Tidak dibedakan pula antara istri pertama, kedua, atau yang lain. Punya surat nikah atau tidak. Jadi kalau di dalam hukum Islam rek punya surat nikah, rek tidak, tetap aja dia dapat. Makanya kan pernah terjadi ini dulu zaman Pak Bismar Siregar ya. Bismar Siregar jadi hakim agung. Jadi kan perselisihan antara kan si suaminya itu punya istri di Bandung, punya istri di Jakarta. Biasa PJPS pulang Jumat pergi Senin. Jadi di Jakarta juga punya istri. Tidak tahu. Si istri Bandung itu tidak tahu bahwa di Jakarta itu punya istri. Pas meninggal, baru istri keduanya dari Jakarta datang. Bawa anak. Rame. Bertengkar sampai di pengadilan. Di pengadilan kan tidak bisa putus. Karena tidak punya surat nikah yang di Jakarta mah. Yang punya surat nikah di Bandung saja. Akhirnya kan sampai ke Mahkamah Agung. Maka Mahkamah Agung karena Pak Bismar Siregar waktu itu tahu tentang hukum Islam. Maka dicari saksi. Saksi dikumpulkan. Ada walinya, saksinya dikumpulkan. Kemudian disahkan dulu perkawinannya. Oleh Pak Bismar Siregar. Saya tahu itu waktu saya bagi seminar di Sapoy Homan. Saya dari hukum Islam, beliau dari hukum negara, maka hukum Islam dengan hukum negara bisa dikompromikan. Yang penting hakimnya tahu. Saya katanya beliau mengatakan saya pernah mengalami begini. Jadi bisa dikompromikan karena dia si hakim agung kalau dia tahu tentang hukum Islam kan harus diterapkan itu. Harus diterapkan hukum Islam. Nggak bisa tidak. Kan kamu tidak punya surat nikah. Ya bebas, nggak perlu bagi waris. Oh, nggak bisa begitu. Nah, ini belum ada di kita peraturannya itu. Itu hanya dari pengalaman hakim agung aja sekarang dipakai itu. Dari pengalaman Pak Bismar Siregar itu yang dipakai sampai sekarang. Jadi punya surat nikah ataukah tidak, asalkan sudah akad secara sah, maka saling mewarisi. Adapun harta lainnya untuk ayah dan ibu almarhumah. Apabila ayah ibunya sudah mendahului wafat, maka untuk ahli waris lain yang diatur pada ayat yang lain. Dengan demikian seorang suami istri tidak bisa menghabiskan harta yang ditinggalkan oleh istrinya. Fa in kana lahunna walad falakumur rubu'u mimma tarokna. Jika wanita yang wafat itu meninggalkan anak, maka hak suami adalah 1/4. Jadi kalau yang meninggal perempuan itu istrinya adalah punya anak, maka hak suami 1/4. Kata walad, anak yang ditinggal wafat almarhumah tidak dibedakan dari suami yang mana. Jadi bisa dari dia sendiri, dari suaminya, bisa juga dari suami sebelumnya. Ini tidak dibedakan antara
antara anak dari dia dengan antara anak dari suami pertama. Dan juga berupa berapa jumlahnya, termasuk juga jenis kelamin. Kalimat mimma tarokna, harta yang dimiliki almarhumah itu tidak dibatasi dari mana didapat. Jadi mimma tarok namanya juga mimma tarok. Mimma tarokna yang ditinggal wafat oleh istri. Maksudnya ada apa kalimat mimma tarokna ditinggal wafat oleh istri? Harta yang dimiliki istri. Harta dari mana? Bisa dari pemberian suami, seperti mas kawin, bisa dari hadiah dari suami, bisa dari orang tuanya, bisa dari harta suami pertama, terserah dari mana saja. Atau bisa hasil usaha si istrinya sendiri. Karena di sini kalimatnya adalah mimma tarokna. Apa yang ditinggalkan. Yang ditinggalkan itu milik sebelum dia meninggal. Makanya kalimatnya berulang-ulang, kalimat mimma tarokna. Karena itu yang ditinggal wafat oleh si perempuan itu. Apa yang dimaksud dengan tinggal wafat? Jadi sudah dimiliki sebelum wafat. Jadi kalau dimilikinya setelah wafat itu bukan warisan. Seperti apa? Ya harta baskom. Harta baskom itu bukan warisan. Naon harta baskom? Kan kalau ada yang meninggal ada baskom dituruban ku sapu tangan gitu. Itu namanya harta baskom. Banyak. Itu bisa puluhan juta itu. Kalau yang meninggalnya banyak jamaahnya. Itu bukan warisan. Bagaimana caranya? Terserah ahli waris, itu musyawarah aja. Mau dibagi rata, mau dibagikan, mau diberikan kepada orang lain, itu adalah bukan harta warisan. Karena ya atau pensiun bukan warisan. Pensiun itu ditetapkan. Pensiun itu kan sudah ditetapkan. Pensiun janda. Kalau pensiun janda itu artinya kan milik janda. Dan kalau istrinya 4 kan yang dapat pensiun mana? Itu yang dapat pensiun. Ahli waris enggak, karena itu namanya juga pensiun janda. Yang didapat setelah meninggal. Kalau utang warisan. Kalau pensiun janda tergantung janda yang mana. Bahkan ada yang janda itu ngadadak jadi kaya setelah mantan suaminya meninggal. Jadi kan ceritanya dia bercerai. Bercerainya itu karena kawin ke istri yang baru. Si laki-lakinya. Si janda si istri tuanya kan berontak. Akhirnya bercerai. Jadi janda. Dia punya anak. Tidak pernah mendapat gaji tiap bulan karena oleh suaminya dengan istri kedua. Begitu si suaminya meninggal, yang pensiun ya janda yang tadi yang dicerai itu. Ya kan yang istri keduanya kan tidak diurus oleh suaminya. Tidak diurus oleh suaminya ke negara. Jadi tetap aja begitu meninggal si istri pertama itu yang dapat. Sudah cerai tapi tidak diurus ke negaranya. Kalau di Arab, istri pertama, kedua, ketiganya tetap ada sah dapat waris. Tapi warisnya kan
kalau di Arab kan harta masing-masing. Selama pernikahan mereka sudah punya harta masing-masing. Ya, ya, iya. Memang di Arab tidak ribut, sama di Malaysia juga kan nggak ribut. Walaupun di Malaysia kan tidak disebut menerapkan hukum Islam, tapi kan mereka jarang ribut. Di Indonesia sebagian yang ribut, sebagian. Tidak semua di Indonesia juga, ada yang setuju saja, ada yang setuju. Tapi kan biasanya kan kenapa di Indonesia itu ribut? Karena memang hukum warisnya juga beda, kan? Hukum tanggung jawab hukum warisnya berbeda. Kalau di Arab itu aneh gitu kalau yang kaya punya istri satu teh. Saya juga sering gitu punya teman orang Arab asli. Kamu kau pulang pergi ke Mekah istri satu aja katanya. Gitu, jadi aneh katanya. Dia itu memangnya yang pulang pergi ke Mekah teh loba duit gitu. Kemudian kalimat ini juga membatasi bahwa yang dibagikan itu hanyalah harta peninggalan milik almarhumah. Jika masih bercampur dengan milik orang lain, mesti dipisah. Dipisah dulu. Jadi itu hak suami. Kemudian mimba diwasiatin yusina biha audain. Kalimat ini dicantumkan secara berulang. Mimba diwasiatin yusina biha audain. Karena begitu pentingnya membayar utang dan memenuhi wasiat yang memenuhi syarat. Wasiat dan utang mesti dipenuhi sebelum membagi harta warisan. Jika ternyata harta yang ditinggal wafat itu habis untuk membayar utang almarhumah, maka tidak ada lagi pembagian waris, pembagian harta. Dalam ayat ini juga tersirat bahwa wanita memungkinkan untuk bertransaksi dengan pihak lain, baik tunai maupun utang piutang. Jadi itu kenapa kok kaum wanita aja atau istri, maksud saya istri disebut mimba diwasiatin yusina biha audain. Ini tentu saja kalau bagi orang Arab Saudi itu aneh gitu ya, pengertian itu. Kok si istri bisa punya utang, kok si istri bisa wasiat. Tapi kalau bagi Indonesia mah biasa istri punya utang itu kan, karena di Indonesia mah punya wewenang kan si istri itu. Kalau di sana nggak pernah ada. Sampai sekarang di Saudi itu istri itu nggak mungkin belum nggak ada lah yang punya utang itu. Karena memang segala-galanya kan ditanggung suami. Itu berlaku sejak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diubah sedemikian rupa. Jadi yang namanya istri itu nggak punya transaksi apa-apa. Tapi kalau sekarang mungkin ya, karena kan Raja Abdullah mengangkat perempuan seorang menteri. Membayar utang. Dalam ayat ini juga tersirat bahwa wanita memungkinkan untuk bertransaksi dengan pihak lain, baik tunai ataupun utang piutang. Jika ternyata harta yang diwasiatkan itu jumlahnya melebihi utang, maka diutamakan melunasi utang terlebih dahulu. Jadi sebelum wasiat, utang dulu bayar. Kalau ternyata utangnya lebih besar daripada
harta yang dimiliki. At-Tabari yang lahir 224 wafat 310 Hijriah meriwayatkan hadis melalui beberapa jalur bahwa Rasulullah SAW menetapkan untuk membayar utang terlebih dahulu sebelum wasiat. Kemudian walahunnar rubu'u mimma taraktum illam yakun lakum walad fa in kana lakum walad falahunna sumun mimma taraktum min ba'di wasiyatin tusuna biha udain. Setelah diterangkan hak suami ditinggal wafat oleh istri, penggalan ayat ini menetapkan hak istri yang ditinggal wafat suami. Jika seorang laki-laki wafat dan meninggalkan istri, tapi tidak meninggalkan anak dari siapapun, maka haknya adalah 1/4. Namun jika suaminya itu meninggalkan anak, maka hak istri adalah 1/8. Semuanya itu dilakukan setelah memenuhi utang dan wasiat. Ini kesimpulannya. Jadi kalau hak istri itu ada yang 1/4, ada yang 1/8. Kalau 1/4 almarhum suaminya tidak meninggalkan anak. Kalau 1/8 almarhum punya anak. Dan kalimat falahunna memberi isyarat bahwa ketetapan ini berlaku bagi satu istri ataupun lebih. Makanya kalimatnya falahunna. Jika istri almarhum itu berjumlah lebih dari 1 dan wafat dalam keadaan punya anak, maka hak mereka adalah 1/8 dari dibagi rata. Ya, jadi anaknya istrinya 4. Dia punya anak, maka 1/8 dibagi ke 4 istri. Dibagi rata. Kemudian wa in kana rajulun yurasu kalalatan aw imra'atun walahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhumas sudus. Perkataan kalalah adalah malla walid lahu wala walad. Yaitu orang yang tidak meninggalkan orang tua, tidak pula anak, melainkan hanya kerabat. Setelah ditetapkan pembagian waris almarhum yang punya anak dan orang tua serta suami istri, pada kalimat ini ditetapkan pembagian harta yang ditinggal wafat oleh yang tidak meninggalkan orang tua dan anak. Dan perkataan akhun au ukhtun pada ayat ini bermakna saudara seibu. Sebagaimana ditegaskan oleh Abu Bakar Siddiq dan diriwayatkan oleh berbagai kitab hadis dan tafsir. Dalil lain penafsiran kalimat ini dengan saudara seibu adalah qiraah Sa'ad bin Abi Waqqas yang berbunyi walahu akhun au ukhtun min qiraah Sa'ad bin Abi Waqqas pakai min dan berulangnya hak saudara pada ayat terakhir surat An-Nisa. Oleh karena itu, para mufassir baik dari kalangan sahabat, tabi'in maupun mutaakhirin sepakat penerjemahannya ayat ini dengan saudara seibu. Berdasar penggalan ayat ini, hak saudara seibu adalah 1/6 dengan tidak membedakan antara laki-laki maupun wanita. Karena hubungannya adalah pertalian ibu. Tegasnya, jika saudara seibu almarhum itu terdiri dari 1 orang laki-laki, 1 orang perempuan, maka hak masing-masing adalah 1/6. Jika ternyata saudara itu hanya 1 orang, maka haknya tetap 1/6. Kemudian fa in kanu aksara min dalik lahum fahum syuraka fis sulus. Bila saudara seibu almarhumah itu berjumlah banyak hingga tidak terbatas, maka hak mereka adalah 1/3 dibagi rata dan tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan. Mimba diwasiyatin yuso biha audain ghairu mudor. Pada kalimat ini tegaskan bahwa wasiat yang mesti dipenuhi itu
tidak menimbulkan kemudaratan. Oleh karena itu harus memenuhi syarat yang telah ditetapkan bagaimana diuraikan pada bab sebelumnya. Apakah sebelum wafat itu mesti berwasiat ataukah tidak? Jawabannya sangat tergantung pada kemaslahatan. Jika lebih maslahat wasiat maka lakukan. Namun jika diperkirakan menimbulkan masalah di kemudian hari, lebih baik tidak wasiat. Karena di sini dikatakan wasiat itu goir mudor. Tidak ada yang menimbulkan madorot. Kemudian ada pertanyaan ini. Assalamualaikum Ustadz. Kalau kita berumah tangga diberi rumah sama uang sama mertua. Tetapi suami menceraikan istri dan meninggalkan sama istrinya. Dan ibu suami minta mantan istri keluar rumah. Rumah tangga diberi rumah sama uang mertua ya. Uang mertua. Tapi suami menceraikan istri dan meninggalkan sama istrinya. Dan ibu suami minta nikah lagi. Ya, tapi karena ini kan diberi oleh mertua, ya kalau diberi oleh mertua ya hak si istrinya. Hak si istrinya. Jadi walaupun bercerai ya dibawa istrinya. Karena itu kan sudah disahkan. Ya, sudah disahkan oleh istrinya itu. Ghairu mudor. Ya, tapi tadi kalau ghairu mudor mah tidak ada kaitan dengan hibah. Kalau itu mah hibah mertuanya. Nah, itu adalah gambaran wasiat ahli waris ayat 14. Insyaallah ayat. Oh iya mangga. Oh, iya. Iya. Enggak, meninggalnya lebih dulu siapa sama? Oh, lebih dulu orang tua mah masih anggap hidup. Masih dianggap hidup. Kan ini orang tua meninggal dunia. Anaknya 8. Nah, belum dibagikan harta anak teh. Ada salah satu anak meninggal, dianggap hidup. Iya, dianggap hidup. Kan itu kan yang jadi ukuran adalah ketika almarhum meninggal. Ya, jadi dianggap hidup anaknya. Jadi dianggap tetap 8 anaknya. Kemudian si harta anak si almarhum itu diserahkan kepada ahli waris. Tapi kalau misalnya anak itu tidak punya anak juga cucu. Iya, bisa ke cucu dan istrinya. Ke anak dan istrinya. Ya. Kalau ya. Sepertiga saja. Ya, untuk saudara-saudara yang dekat-dekat almarhum. Ya, jadi kalau banyak saudara 1/6 si ibu. 1/6. Jadi kalau
kalau sepertiga mah andekan ahli warisnya cuma suami istri, ayah ibu, maka sepertiga untuk ibu, 2/3 untuk ayah. Kalau ayahnya meninggal, sudah tidak ada meninggal, maka ibunya sepertiga. Sisanya untuk yang lain. Maka insya Allah ayat berikutnya kita akan bahas satu yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.